Berikutnya Bapak Ibu, sesi yang kedua yaitu seperti tadi saya sampaikan, cara mudah membuat karya tulis ilmiah bersama Bapak Muhammad Yasin Eskom Mkom. Nah, ini sedikit biodata beliau. Pekerjaan sehari-hari beliau adalah dosen jurusan matematika di Universitas Negeri Malang. Nun sewu Pak Yu kula tasik maos nggih. Siap. Niki saya baca biodata beliau. Alamat rumah Jalan Hayam Wuruk 80 Kandangan Kediri Jawa Timur, alamat kantor Jalan Semarang nomor 5 Malang. Pendidikan S1 Teknik Informatika Institut Teknologi 10 November Surabaya, lulus tahun 97, kemudian S2 Teknik Informatika di kampus yang sama, lulus 2004. Dan saat ini sedang berada di kuliah lagi Bapak Ibu, S3 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang. Semoga nanti tidak lama-lama, cukup 3 tahun saja atau 6 semester begitu. Berikutnya karya tulis 3 tahun terakhir Bapak Ibu, ada 7 ini. Semuanya terkait dengan jurnal, Bapak Ibu. Ada journal writing assessment to improve computational thinking ability, yaitu di International Conference on Mathematics and Science Education atau ICOMSE 2020. Yang kedua, Intelligent Tutoring System for the Identification of the Level of Understanding the Law of Nun Sukun or Tanwin Santri Madin Al-Fadoli Malang. Ini juga di International Conference on Mathematics and Science Education ICOMSE. Non sewu Pak Bambang Julianto, nyun pangapunten nggih menawi kula mengke ini bacanya salah-salah karena ini bahasa Inggris semua. Yang ketiga, Design of an Intelligent Tutoring System of Learning Circles for Junior High School in ini 8 with Android base. Nah, ini di International Conference on Mathematics and Science Education ICOMSE. Nah, kemudian web based template Intelligent Tutoring System Design. Ini di kegiatannya sama, International Conference on Mathematics and Science Education ICOMSE 2019. Yang kelima, computational thinking untuk pembelajaran dasar-dasar pemrograman komputer. Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya 2019. Yang keenam, sistem pakar untuk mengukur tingkat kecerdasan emosional siswa SMP SMA dan yang sederajat berbasis web. Ini juga di Semnas Matematik dan Pembelajarannya 2019. Dan yang terakhir, pengembangan media pembelajaran berbasis Android pada materi nilai mutlak dan sistem persamaan linear 3 variabel untuk siswa SMA kelas 10. Seminar Nasional Pendidikan Matematika Ahmad Dahlan Yogyakarta 2018. Nah, kepada beliau, mari kita sambut Bapak Ibu, kita wadahi, semoga apa yang disampaikan beliau nanti membuka wacana baru pada diri kita, mindset kita terbuka, dan kita berani menulis untuk ke jurnal yang tidak hanya di nasional, tetapi juga di internasional, begitu. Nanti akan disambung juga oleh Bapak Dr. Nur Miftahul Fuad. Nah, ini kepada Bapak Muhammad Yasin, disilahkan. Terima kasih, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu masih semangat? Nggih, santai mawon Bapak Ibu nggih. Yang sudah disiapkan kopi, monggo kopi ini pun dipununjuk Pak Tar, Pak Yulianto, Bu Siti Maroa. Nah, kemudian yang sampun siap dengan cemilan, nah monggo dipun rahapi cemilanipun. Bapak Ibu, mohon maaf, kita di sini adalah sharing, berbagi ilmu, siapa tahu ada manfaatnya. Bukan berarti saya sebagai narasumber itu yang tahu, karena di sini banyak guru-guru hebat, seperti Bu Siti Maroah, yang beliaunya itu juga penulis handal di jurnal, juga editor jurnal, dan lain sebagainya. Mungkin juga ada Bapak Ibu yang lain yang juga sebagai penulis. Bapak Ibu, saya share materinya.
Sampun bisa dilihat Bapak Ibu? Nggih, sampun nggih? Nggih, Bapak Ibu sekalian, pada materi yang kedua ini setelah kita mendengarkan dan memiliki motivasi dari Pak Mahfur berkaitan dengan penulisan fiksi, maka pada sesi berikut ini kita akan mencoba untuk melihat penulisan yang bersifat non-fiksi. Nah, penulisan yang bersifat non-fiksi itu banyak sekali Bapak Ibu jenisnya, dan di sini kita akan membahas sedikit yang sedang tren sekarang, yaitu yang disebut dengan book chapter atau bunga rampai ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang karya tulis ilmiah atau scientific paper, itu adalah satu laporan tertulis Bapak Ibu yang diterbitkan. Jadi walaupun tertulis tetapi tidak diterbitkan itu tidak bisa disebut sebagai karya ilmiah. Jadi harus diterbitkan. Yang isinya apa? Memaparkan hasil dari penelitian. Ya, jadi memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian. Jadi di sini bisa berbasis penelitian atau berbasis non penelitian yang bersifat pengkajian. Jadi secara konten itu kajian-kajian teoritis dan pembahasannya yang sekiranya mendukung dari ide yang disampaikan di dalam karya tulis tersebut. Kemudian yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim. Jadi di sini boleh perorangan atau boleh sebuah tim. Jadi karya bersama dan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Nah, jadi ada kaidah dan etika keilmuan, di mana etika keilmuannya di sana tidak boleh ada plagiasi, tidak boleh menjiplak karya dari orang lain dan sebagainya. Yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Jadi ini oleh masyarakat keilmuan itu artinya sebagai society ada suatu kelompok yang mereka menentukan standar dari hal-hal yang kita sebutkan di atas tadi gitu ya. Kalau kita menulis dengan standar sendiri itu juga tidak diperbolehkan. Oleh karena itu harus dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Nah, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sebagian besar adalah guru, maka dalam konteks penulisan karya ilmiah yang akan saya bahas di sini dikaitkan dengan PKB, bukan Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Ibu sekalian ya. Itu tapi PKB di sini adalah pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Nah, saya mencoba untuk mencari beberapa sumber yang terkait dengan PKB, di mana di dalam PKB itu antara lain di sana ada yang bersifat publikasi ilmiah gitu. Dan beberapa informasi yang saya dapatkan bahwa sekarang guru itu untuk golongan 4A sampai ke 4B itu memang diwajibkan untuk membuat publikasi ilmiah. Tapi untuk golongan 3B ke 3C, 3C ke 3D, 3D ke 4A itu sebagai satu support atau katakanlah tambahan yang berkaitan dengan angka kredit ya. Bapak Ibu sekalian. Nah, publikasi ilmiah yang ada di dalam PKB itu apa saja? Ternyata setelah saya lihat di situ ada laporan hasil penelitian. Berarti Bapak Ibu melakukan sebuah penelitian dan kemudian laporannya itu hasilnya dilaporkan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Kemudian ada KTI, ya. Kemudian ada tulisan ilmiah populer. Yang ini bisa dimuat di satu media-media yang memadai. Kalau di Jawa Timur yang terkenal mungkin Media Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada artikel ilmiah. Nah, ini dari beberapa sumber juga saya coba untuk mendapatkan informasi bahwa Bapak Ibu juga bisa menjadi seorang narasumber atau pemerasaran pada seminar atau lokakarya ilmiah. Angka kreditnya tapi kecil sekali Bapak Ibu, 0,2. Nah, ini kelihatannya yang tidak menarik bagi Ibu Bapak Guru untuk menjadi narasumber pada kegiatan ilmiah atau seminar. Nah, kemudian juga bisa menjadi narasumber pada kolegium atau diskusi ilmiah. Nah, itu angka kreditnya juga 2. Kemudian publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan inovatif, ya KTI hasil laporan penelitian, itu kalau berupa buku maka nilainya 4, kemudian KTI yang dimuat dalam jurnal ilmiah tingkat nasional terakreditasi itu adalah 3, kemudian dimuat dalam majalah jurnal ilmiah tingkat provinsi itu 2, dan dimuat dalam majalah jurnal ilmiah tingkat kabupaten itu adalah 1. Nah, ini
kalau kita lihat Bapak Ibu dibandingkan menjadi narasumber yang di kegiatan forum ilmiah baik nasional maupun internasional, itu nilai angka kreditnya mending di pembuatan KTI dalam jurnal ilmiah atau baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi kelihatannya. Kemudian yang berikutnya adalah KTI laporan hasil penelitian, di mana laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah dan disimpan di perpustakaan, ini dalam bentuk laporan nilainya 4, luar biasa Bapak Ibu, 4 ya. Kemudian makalah tinjauan ilmiah, makalah yang disimpan di perpustakaan dalam bentuk makalah itu 2. Nah kemudian tulisan ilmiah populer ya dimuat di media massa tingkat nasional, koran nasional itu 2, dimuat provinsi itu 1,5 ya. Artikel ilmiah dimuat dalam majalah jurnal ilmiah tingkat provinsi 2, dan seterusnya. Mohon maaf kalau mungkin ada kesalahan dalam penentuan angka kredit, karena saya tidak update yang terbaru Bapak Ibu. Tapi pada intinya bahwa di sini saya ingin menunjukkan bahwa publikasi ilmiah itu merupakan bagian penting dari guru. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, karya ilmiah yang berupa buku Bapak Ibu, itu juga diwadahi di dalam konteks karya tulis ilmiah untuk guru. Nah, di sini ada buku teks, buku pelajaran, kemudian buku pengayaan, modul diklat, buku dalam bidang pendidikan, buku pedoman guru, kemudian karya terjemah. Ya, itu yang berkaitan dengan buku teks. Ini juga hal-hal yang menyangkut terkait dengan angka kredit yang berkaitan dengan buku. Ibu Bapak, saya pikir sudah lebih tahu daripada saya. Nanti silakan untuk dicek kembali berdasarkan mungkin peraturan menteri ataupun perundangan yang berlaku. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebanyakan dari kita mungkin ketika kita akan menulis sebuah buku itu tebal sekali. Wah, ini kelihatannya harus mengeluarkan energi waktu yang sangat banyak. Oleh karena itu, bagaimana ya caranya agar kita bisa membuat buku tetapi tidak harus sendiri. Nah, sekarang ini dikembangkan apa yang disebut dengan book chapter, Bapak Ibu. Jadi book chapter atau bunga rampai itu adalah kumpulan karya tulis ilmiah. Jadi kumpulan karya tulis ilmiah dengan satu topik permasalahan. Jadi topiknya itu sudah ditentukan, Bapak Ibu. Jadi satu topik permasalahan kemudian didekati dari berbagai aspek atau sudut pandang keilmuan ya. Jadi misalnya sekarang ini kita berada pada new normal atau COVID-19. Nah, maka topiknya itu pembelajaran di era new normal. Maka apa yang bisa dilakukan yang berkaitan dengan tulisan-tulisan yang terkait dengan pembelajaran di era new normal itu, misalnya tentang metode pembelajarannya. Kalau kita pakai luring di luar jaringan, metode pembelajarannya itu menggunakan model atau metode yang sudah banyak kita terapkan, problem based learning, ataukah model diskusi, ataukah model-model yang lainnya, apakah model-model itu bisa masih tetap relevan apabila diterapkan di dalam konteks pembelajaran new normal, yang mana medianya sudah tidak luring lagi, tapi sudah dalam jaringan. Itu bisa dilihat, diteliti Bapak Ibu. Kemudian kesulitan-kesulitan yang dialami guru, siswa, orang tua. Kita mendengar dan keluh kesah dari guru, keluh kesah dari siswa, keluh kesah dari orang tua yang mengalami kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan pembelajaran di era new normal. Nah, kesulitan-kesulitan itu bisa kita angkat dari sudut pandang guru, dari sudut pandang siswa, dari sudut pandang orang tua, kemudian kita kaitkan dengan berbagai hal yang secara teoritik maupun empirik, agar kesulitan-kesulitan tersebut mungkin bisa dicarikan solusinya. Kemudian bisa juga penggunaan learning management system, baik menggunakan Google Classroom, ya, Psikologi, Moodle, kemudian ada Microsoft Teams, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita lihat sejauh mana misalnya efektivitas, efisiensi dari penggunaan LMS atau Learning Management System itu dalam konteks pembelajaran di era new normal ini. Kemudian teknik pemberian tugas atau evaluasi. Nah, kalau sebelumnya kita memberikan tugas secara langsung pada siswa untuk dikerjakan dengan menggunakan paper base, dengan menggunakan kertas, Bapak Ibu. Nah, sekarang kan medianya sudah beda. Kalau menggunakan kertas kan sudah tidak relevan. Bagaimana teknik pemberian tugas yang baik? Nah,
dari situlah Bapak Ibu dengan topik pembelajaran era new normal ini kita bisa kembangkan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembelajaran di era new normal tersebut. Kemudian kenapa kok pakai book chapter Bapak Ibu? Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa kalau kita bikin buku sendiri itu tentu effortnya lebih besar, ya. Nah, oleh karena itu ada satu alternatif, kita bisa membuat book chapter. Kenapa book chapter? Karena buku dapat dibuat secara bersama-sama. Nah, jadi Bapak Ibu yang memiliki interest atau ketertarikan dalam satu topik bisa membuat satu buku, ya, yang nanti dari buku tersebut dikeroyok, ya, ditulis secara bersama-sama. Satu penulis dapat menulis lebih dari satu bab. Nah, jadi di dalam book chapter itu tidak diharamkan satu penulis itu menulis lebih dari satu bab. Ya, misalnya yang terkait dengan tadi pembelajaran di era new normal, menulis yang berkaitan tentang penggunaan LMS, menulis tentang pemberian tugas. Nah, itu bisa. Kemudian bisa saling melengkapi, ya. Penulis yang belum banyak pengalaman dapat berkolaborasi dengan penulis yang sudah berpengalaman. Jadi Bapak Ibu dalam book chapter itu untuk meningkatkan nilai dari book chapter itu biasanya penulis yang sudah berpengalaman itu menggandeng penulis yang belum berpengalaman, atau penulis yang belum berpengalaman itu bisa ikut di dalam tim penulis yang sudah berpengalaman. Jadi misalnya nanti Bu Siti Maroah sudah berpengalaman nulis, bisa mengajak teman-temannya yang lain. Nah, sehingga dari situlah nanti penulis atau bisa saling melengkapi dalam konteks penulisan itu. Nah, kemudian penulis dapat berasal dari disiplin ilmu yang sama atau disiplin ilmu yang berbeda. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dari disiplin ilmu matematika menulis di jurnal, jurnalnya ilmu sosial. Nah, tidak boleh karena basis keilmuannya dalam matematika menulis di jurnal sosial. Nah, itu tidak diperkenankan. Tapi kalau dalam book chapter ini latar belakang keilmuan apapun itu bisa menulis senyampang tulisan itu masih pada topik yang sama, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, nah ini adalah apa yang harus kita perhatikan di dalam penulisan book chapter, bahwa book chapter itu dikeluarkan oleh lembaga penerbit, Bapak Ibu. Jadi lembaga penerbit itu yang jelas harus ada organisasi yang menerbitkan. Bisa sekolah, kemudian bisa perguruan tinggi, bisa yayasan, atau mungkin bisa Komnas juga mengeluarkan book chapter juga boleh di tingkat pemerintahan baik swasta maupun nasional. Kemudian yang kedua itu memiliki International Standard Book Number atau ISBN baik untuk terbitan tunggal maupun terbitan revisi selanjutnya. Jadi di dalam book chapter itu karena dia sifatnya buku itu harus ada ISBN-nya Bapak Ibu. Kalau tidak ada ISBN-nya ya tentu di situ nilai dari buku itu akan berkurang. Kemudian melalui proses editorial yang mencakup pemeriksakan kebenaran, keilmuan, dan tata bahasa. Jadi pemeriksaan menyangkut tentang keilmuan. Apakah tinjauan keilmuan yang dikaitkan dengan book chapter tadi bisa diterima atau tidak. Dan kemudian tentang tata bahasa. Tentu tata bahasa ini berbeda dengan tata bahasa yang kita pakai di dalam konteks penulisan fiksi. Kalau kita menulis fiksi, Bapak Ibu bisa membuat satu tulisan yang mungkin menurut pembaca atau kita baca itu enak. Misalnya dengan kata tegas. Nah, tegas itu sudah bisa menjadi satu kalimat tersendiri, kata tegas diakhiri dengan titik. Tapi kalau kita menulis book chapter tidak bisa, harus setidaknya memiliki unsur subjek, predikat, atau objeknya, subjek, predikat, objek. Setidaknya itu. Jadi itu adalah yang berkaitan dengan tata bahasa, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, bedanya book chapter dengan jurnal, dengan proceeding itu apa ya? Nah, saya mencoba untuk mentabulasikan perbedaan dari book chapter, jurnal, dan proceeding. Yang pertama, dari sisi penerbitan. Nah, book chapter itu insidental, artinya di dalam book chapter itu tidak ada seri, Bapak Ibu. Ya, ketika saat itu kolaborasi untuk menuliskan sebuah buku dengan topik yang sama, ya sudah. Insidental ketika saat itu menulis, berikutnya menulis lagi atau tidak. Nah, tidak ada satu kewajiban.
Tapi kalau jurnal itu berkala, jadi diterbitkan misalnya 1 tahun 2 kali. Nah, insya Allah nanti Komnas juga mengeluarkan jurnal Bapak Ibu, jurnal pengembangan pendidikan dan pembelajaran yang insya Allah kita terbitkan setahun 2 kali di bulan Juni dan bulan Desember. Kemudian proceeding ini bisa disebut insidental. Kenapa? Karena keberadaan proceeding itu dikaitkan dengan keberadaan seminar atau keberadaan dari konferensi. Nah, ketika ada seminar, ketika ada konferensi, maka disitulah diterbitkan sebuah proceeding. Kemudian penerbit, nah itu bisa beda. Penerbit lembaga yang mengeluarkan itu tidak harus mengeluarkan satu buku yang untuk book chapter yang berbeda itu tidak harus dikeluarkan dari satu lembaga yang sama. Bapak Ibu bisa memilih lembaga yang lain yang sekiranya di situ juga menerbitkan book chapter. Kalau jurnal itu penerbitnya sama. Jadi kalau Komnasik ya Komnasik semua yang mengeluarkan yang berkaitan dengan jurnal tersebut. Kalau proceeding juga gitu. Kalau proceeding tentang misalnya seminar pendidikan matematika, seminar matematika dan pendidikan matematika misalnya begitu. Yang mengeluarkan jurusan matematika Universitas Negeri Malang. Ya tahun berikutnya itu akan mengeluarkan proceeding yang sama ketika mengadakan seminar yang sama gitu walaupun tahunnya berbeda. Penulis itu bisa lebih dari 1 orang, kelihatannya untuk ketiganya book chapter, jurnal, proceeding itu penulis bisa lebih dari 1 orang. Standar penerbitan kalau book chapter itu ISBN ya International Standard Book itu tadi. Book number, kemudian kalau jurnal dan proceeding itu pakai ISSN karena dia sifatnya adalah artikel. Nah ini yang perlu Bapak Ibu ketahui yang berkaitan dengan standar penerbitan. Kalau buku itu ISBN, kalau jurnal atau proceeding itu pakai standar ISSN. Nah Bapak Ibu, ketika kita menulis book chapter, apa sih komponen-komponen yang ada di dalamnya? Ya, ini komponen yang ada di dalam book chapter itu sama dengan komponen ketika Bapak Ibu menulis artikel untuk jurnal atau artikel untuk seminar. Nah, apa aja di situ? Di situ ada judul bab, kalau di dalam jurnal itu disebut dengan judul artikel, kemudian ada abstrak, ada pendahuluan, ada metode, ada hasil pembahasan, ada kesimpulan, ada referensi. Ini kalau berbasis penelitian. Tetapi kalau book chapter-nya adalah tinjauan teoritis atau katakanlah sebuah non penelitian bagaimana? Ya berarti yang dihilangkan adalah metodenya. Karena kalau tinjauan yang bersifat non penelitian tidak harus ada metode, tapi ada diskusi di dalamnya itu tadi. Jadi kalau non penelitian berarti dirubah menjadi judul bab, abstrak, pendahuluan, kemudian yang berikutnya adalah diskusi, kemudian kesimpulan, dan yang berikutnya adalah referensi. Nah, Bapak Ibu, ketika kita akan membuat satu judul yang berkaitan dengan book chapter, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Mahfur tadi di dalam tulisan fiksi, maka sama, yang pertama harus singkat dan padat gitu ya. Tetapi tidak boleh 3 kata misalnya. Ya. Misalnya berkarya dalam pandemi, itu bagus untuk buku fiksi. Ya, tapi kalau judul bab di dalam book chapter kemudian itu misalnya adalah problem based learning (PBL), nah itu aja, maka itu tidak bisa menggambarkan isi dari book chapter yang dibuat tadi. Yang kedua adalah menarik perhatian. Nah, yang ketiga menggambarkan garis besar inti pembahasannya. Nah, ini Bapak Ibu beberapa judul book chapter yang diangkat dari penulisan PTK, ya, penelitian tindakan kelas. Ya, misalnya pertama, ini saya contohkan implementasi model problem based learning untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 8 SMN 1 Karangbolong. Karangbolong ini saya tanda kutip itu adalah nama rekaan pada mata pelajaran matematika, misalnya. Kemudian meningkatkan hasil dan kemandirian belajar melalui modul berbasis learning cycle 5E, misalnya. Kemudian meningkatkan atau penggunaan Google Classroom sebagai media e-learning dalam meningkatkan keterampilan membaca. Jadi meninnya itu sambil dari atas saya copy, ternyata saya menghapusnya tidak sempurna Bapak Ibu. Yang ketiga itu adalah judulnya penggunaan Google Classroom sebagai media e-learning dalam meningkatkan keterampilan membaca. Ternyata
di sini sebelum pandemi sudah ada yang menulis yang berkaitan dengan Google Classroom sebagai media e-learning. Itu judul bab Bapak Ibu, harus singkat, padat, menarik perhatian, menggambarkan garis besar inti dari pembahasan. Nah, kalau abstrak apa? Nah, Bapak Ibu yang sudah biasa menulis karya ilmiah dalam bentuk artikel yang diterbitkan di jurnal atau di dalam seminar, mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan abstrak, ya. Yang pertama, jelaskan latar belakang masalah penelitian. Loh, kenapa tokoh ini diteliti itu kenapa? Jadi misalnya Bapak Ibu sebagai guru, sudah saya sebutkan nanti akan saya jelaskan di belakang, ketika melakukan sebuah pembelajaran, saya yakin 100%, hakul yakin kalau Bapak Ibu pasti melihat, ya, adanya kekurangan dalam konteks pembelajaran itu, ya, walaupun itu hanya 1, 2, atau 3 siswa, itu jelas akan ada kekurangan dalam konteks pembelajarannya. Nah, dari situlah maka kekurangan itu tadi menjadi suatu latar belakang yang nantinya bisa diangkat menjadi masalah penelitian. Nah, kemudian jelaskan metode yang digunakan pada penelitian. Nah, jadi metodenya bagaimana? Ibu dalam mendapatkan data, menganalisis data, menyimpulkan data, itu metodenya bagaimana? Nah, itu harus ada di dalam abstrak. Kemudian deskripsi hasil penelitian. Hasilnya apa? Bisa secara kuantitatif atau secara kualitatif. Jadi kalau kuantitatif secara jumlah, ya misalnya dari pembelajaran ini maka yang tertarik antusias sekian siswa, kemudian yang kurang antusias sekian siswa, yang tidak antusias sekian siswa, itu dalam bentuk kuantitatif gitu ya. Kemudian simpulan dari hasil penelitian. Nah, apa simpulan dari hasil penelitian itu tadi? Nah, simpulan itu di sini bisa bersifat mendukung sebuah teori ataupun bisa berkontradiksi dengan sebuah teori, ya. Kemudian yang ketiga, berikan kata kunci di akhir paragraf. Nah, kata kuncinya apa? Nah, dalam abstrak itu diakhiri dengan kata kunci, gitu Bapak Ibu. Nah, kata kunci itu sebagai kunci kata yang digunakan sebagai kunci yang dikaitkan dengan penelitian dari Bapak Ibu. Nah, di bagian pendahuluan Bapak Ibu itu menggambarkan apa sih? Di bagian pendahuluan itu memberikan pengantar tentang substansi artikel sesuai dengan topik dan masalahnya, terutama alasan teoritis maupun empiris yang melatar belakangi kegiatan penulisan itu tadi. Jadi, ketika kita menulis artikel Bapak Ibu, di dalam pengantar itu disebutkan. Nah, ketika Bapak Ibu misalnya di dalam pembelajaran tadi menemukan bahwa anak itu tidak aktif dalam pembelajaran, nah maka Bapak Ibu bisa menuliskan di dalam pendahuluan itu kira-kira alasan-alasan teoritis apa yang menyebabkan si anak tadi itu tidak bisa aktif di dalam pembelajaran itu. Nah, itu dimasukkan di dalam pendahuluan. Kemudian memuat secara eksplisit dan singkat, jelas tentang arah, maksud, tujuan, dan kegunaan artikel agar substansi artikel tidak menimbulkan kerancuan pengertian, pemahaman, penafsiran, makna bagi pembacanya. Jadi kita menuliskan artikel itu untuk apa Bapak Ibu sekalian? Jadi apakah Bapak Ibu ingin menjelaskan proses yang terkait dengan pembelajaran itu dan dampaknya terhadap siswa, ya? Jadi Bapak Ibu melakukan satu proses pembelajaran dengan menggunakan model atau menggunakan metode tertentu dan itu dampaknya kepada siswa bagaimana? Nah, itu dijelaskan di dalam konteks pendahuluan itu tadi. Kemudian Bapak Ibu berikutnya adalah metode. Nah, menjelaskan bagaimana hasil penelitian dihasilkan. Jadi hasil penelitiannya itu tadi cara menghasilkannya bagaimana? Nah, hasil yang baik Bapak Ibu tentu dilalui dengan proses yang baik. Proses yang baik akan menjamin hasil yang baik pula. Oleh karena itu, di dalam metode itu menjadi sangat penting untuk bisa menjelaskan kira-kira hasil yang digunakan apa. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu meneliti berkaitan tentang PTK ingin meningkatkan partisipasi anak dalam diskusi kelompok. Nah, kemudian Bapak Ibu menggunakan metode pembelajarannya pakai ceramah. Nah, ya kalau kemudian dari situ hasilnya Bapak Ibu menyimpulkan bahwa
terjadi peningkatan partisipasi anak dalam proses pembelajaran, sedangkan metode Bapak Ibu yang gunakan di dalam pembelajaran itu menggunakan ceramah, nah tentu di situ akan terjadi satu kontradiksi pemikiran yang mana ceramah itu tentu secara teoritis kurang bisa menimbulkan partisipasi aktif dari siswa terhadap pembelajaran. Harus cukup rinci sehingga orang peneliti independen yang bekerja pada bidang yang sama dapat memproduksi hasilnya. Jadi ketika metode itu dijelaskan secara rinci, kemudian orang lain akan meneliti kembali, ya, menerapkan kembali, bahasa Jawanya ngecakkan lagi, maka di situ akan bisa dijamin hasilnya sama dengan apa yang diteliti oleh orang itu tadi, gitu. Kemudian metode dapat mencakup implementasi teori. Ya, jadi misalnya kita memakai metode atau model 4C, ya, communication, kolaboratif, critical thinking, kemudian creativity. Nah itu didasarkan pada itu bisa. Jadi bagaimana urutan-urutan di dalam konteks metode itu, Bapak Ibu bisa mengikuti implementasi dari sebuah teori. Atau pembentukan desain perangkat tertentu. Nah, jadi dalam mendesain satu perangkat tertentu, itu misalnya media pembelajaran, Bapak Ibu menggunakan media pembelajaran akan membuat satu penelitian tentang media pembelajaran dan bagaimana dampaknya terhadap siswa. Maka pembentukan media pembelajaran tadi bisa disandarkan pada satu metode atau satu sebut aja metode atau model dari misalnya punyanya Tiaga Rajan, 4D misalnya, atau bisa menggunakan ADI, nah dan sebagainya. Itu adalah pembentukan desain perangkat tertentu. Jadi tidak seandainya Bapak Ibu ingin keluar atau berbeda dari pembentukan desain perangkat tertentu tadi, apakah boleh? Boleh, tetapi kerangka dasarnya harus ada. Jadi misalnya dari 4D-nya Tiaga Rajan tadi, Bapak Ibu menambahkan satu di dalamnya hal yang menurut Bapak Ibu perlu, itu boleh saja. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan deskripsi alat pemodelan yang digunakan. Nah, alat pemodelan yang digunakan apa? Misalnya di situ bagaimana tesnya atau soalnya, bagaimana lembar observasinya, kemudian bagaimana standar protokol wawancaranya. Nah, itu ada di dalam konteks pengembangan deskripsi alat pemodelan yang digunakan. Hasil dan pembahasan, Bapak Ibu, hasil dalam sebuah makalah dimasukkan sebagai bagian sendiri, harus sangat singkat. Presentasi hasil yang diperoleh sesuai dengan metode yang dijelaskan di bagian sebelumnya, diorganisasikan agar dapat dibaca oleh pembaca. Jadi, Bapak Ibu ketika mempresentasikan hasil, Bapak Ibu harus melihat metode yang dijelaskan pada bagian metode tadi. Gitu ya. Kemudian seringkali hasil ini disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Jadi Bapak Ibu bisa menyajikan hasilnya di dalam tabel atau grafik. Di dalam paparan hasil ini tadi Bapak Ibu belum boleh memberikan sebuah opini ya, atau memberikan sebuah pendapat yang berkaitan dengan apa yang Bapak Ibu paparkan. Murni adalah paparan hasil dari penelitian yang Bapak Ibu gunakan. Nah, baru pada pembahasannya Bapak Ibu dan diskusi, itu Bapak Ibu bisa memasukkan pendapat Bapak Ibu terkait dengan hasil tadi. Nah, jadi di situ mendiskusikan apakah hasil sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Nah, mendiskusikan hasil yang diharapkan tadi, ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan sebuah tahapan-tahapan sesuai dengan patron yang dipakai. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu sudah menggunakan tahapan dari program Business Learning-nya, sintak pembelajarannya tadi sudah betul. Nah, ternyata hasilnya bisa dua Bapak Ibu. Sesuai dengan teori itu tadi, bahwa itu bisa meningkatkan misalnya keaktifan dan hasil belajar, atau bisa tidak. Nah, kalau tidak, jangan dipaksakan Bu, untuk sama ya. Jadi, apapun metodenya hasilnya baik. Nah, itu sesuatu yang dipaksakan. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Cuma yang tidak tadi baru kemudian kita bahas. Kenapa kok bisa menjadi tidak sama? Nah, inilah yang akan menjadi satu pembahasan. Ya, membandingkan hasil ini dengan pekerjaan sebelumnya. Ini maksudnya adalah ada orang yang sudah meneliti, kemudian kita bandingkan apakah sama atau tidak sama.
kemudian menafsirkan dan menjelaskan hasilnya. Nah, dengan sering digunakan dengan menggunakan perbandingan teori atau model. Jadi pembahasannya tadi tidak bisa kita gunakan opini Bapak Ibu, tapi harus kita gunakan perbandingan teori atau model yang ada. Kesimpulan, bagian kesimpulan memberikan ringkasan singkat tentang hasil dan diskusi, tapi harus lebih dari sekedar ringkasan. Kemudian bagian kesimpulan harus memungkinkan orang membaca itu oportunis, ya. Artinya oportunis itu menjadi wow, gitu. Wah, ini sangat bagus. Saya ingin menerapkan hasil penelitian ini. Nah, itu harapannya. Jadi di dalam konteks kesimpulan ini bahwa Bapak Ibu harus bisa menunjukkan pada pembaca itu bersifat oportunis. Artinya, wah, saya ingin menerapkan apa yang menjadi hasil dari penelitian ini. Itu Bapak Ibu kesimpulan. Nah, ini contoh-contoh dari book chapter Bapak Ibu. Ada yang berkaitan dengan perencanaan pembelajaran, kemudian ini nanti yang akan saya ulas, pendidikan bisnis dan manajemen menyongsong era society 5.0, kemudian communication dan information beyond boundaries, kemudian organization communication in industrial era 4.0 dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, ini mungkin yang bisa nanti Bapak Ibu gunakan untuk membuat satu karya yang nantinya karya itu bisa masuk ke dalam book chapter. Karena kalau kita membuat book chapter tidak didahului dengan suatu penelitian atau satu kajian, ya tidak mungkin. Ya, Bapak Ibu, ini saya sesuaikan dengan Bapak Ibu yang modelnya nanti hasilnya itu diarahkan aja ke penelitian tindakan kelas, karena penelitian tindakan kelas itu ada sesuatu yang populer di Bapak Ibu ya, di bidang pendidikan yang terkait dengan guru. Nah, Bapak Ibu pasti menjadi guru melakukan sebuah pembelajaran. Ya, ini pasti. Di dalam pembelajaran ini Bapak Ibu mohon atau dirasa-rasakan sendiri. Ya. Dirasa-rasakan dewi, kira-kira ada permasalahan enggak di dalam pembelajaran itu? Nah, permasalahan yang di dalam pembelajaran itu Bapak Ibu biasanya itu terkait dengan pertama, hasil belajar. Aku cukup keras di dalam memberikan materi pembelajaran. Suaranya sampai serak gitu kan. Tapi ketika diberikan sebuah tes, kok gini ya, hasil belajarnya kok tidak sesuai yang diharapkan. Nah, itu. Yang kedua, keaktifan biasanya Bapak Ibu. Nah, jadi pembelajaran yang baik adalah yang bisa melibatkan keaktifan siswa sebanyak mungkin di dalam konteks pembelajaran itu tadi. Nah, ternyata Bapak Ibu menemukan ada sejumlah siswa yang tidak aktif. Nah, di situ adalah permasalahan pembelajaran. Kemudian antusiasme. Jadi kok tidak antusias ya dengan apa yang disampaikan oleh saya sebagai guru. Keterlibatan, ya, engage-nya. Ya, gimana engage-nya? Engagement-nya gimana? Keterlibatannya gimana? Kok anak ini tidak terlibat banyak di dalam konteks pembelajaran? Bagaimana ya? Nah, itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menemukan salah satu atau beberapa dari permasalahan terkait dengan pembelajaran tadi, apakah hasil belajarnya, keaktifan, antusiasme, keterlibatan, ya, Bapak Ibu bisa mencari artikel atau buku yang membahas tentang masalah tersebut, ya, tentang keaktifan. Cari buku-buku artikel tentang keaktifan. Antusiasme, cari buku-buku artikel tentang antusiasme. Kemudian keterlibatan, cari artikel buku-buku tentang keterlibatan siswa. Nah, dari artikel dan buku yang Bapak Ibu temukan tadi, maka Bapak Ibu di sana akan mendapatkan satu landasan teorinya. Oh, teorinya begini. Oh, setelah mendapatkan landasan teorinya Bapak Ibu, nah, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam memikirkan solusinya gimana. Nah, yang ini tadi Bapak Ibu, yang 4 ini tadi, Bapak Ibu tidak usah keempat-empatnya. Bapak Ibu bisa mengambil salah satu aja.
Bapak Ibu bisa melihat keaktifannya, bisa melihat antusiasmenya saja, atau hasil belajarnya saja, atau keterlibatannya saja, boleh, gitu. Supaya lebih simpel. Kalau terlalu banyak yang diamati, nanti juga akan menjadi repot Bapak Ibu untuk mencari datanya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menemukan permasalahan tadi dan sudah mengkaji beberapa artikel atau buku yang terkait dengan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan itu tadi, Bapak Ibu memikirkan solusinya. Nah, solusinya ini kan PTK, Bapak Ibu. Penelitian tindakan kelas. Iya. Nah, PTK itu saya mengamati itu biasanya berkutat terkait dengan 3 ini, Bapak Ibu. Model, metode, jadi penerapan model dan penerapan metode. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan media. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan teknologi. Itu solusi yang Bapak Ibu tawarkan. Nah, solusi itu Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu cari di dalam artikel atau buku yang membahas solusi tersebut. Kalau model, kira-kira cocoknya apa ya untuk bisa diterapkan di dalam konteks menyelesaikan permasalahan pembelajaran tadi. Kalau media, kira-kira medianya apa ya? Apakah media yang sifatnya realita, benda nyata, ataukah media yang sifatnya virtual dengan menggunakan smartphone atau komputer atau teknologi. Nah, kalau sekarang kita menggunakan satu teknologi ini yang sebagai tulang punggung dari pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu menemukan solusinya secara angen-angen, nah Bapak Ibu terapkan di dalam kelas Bapak Ibu. Diterapkan di dalam kelas. Nah, pada saat Bapak Ibu menerapkan ini, Bapak Ibu tentu didukung dengan instrumen ya. Instrumennya bisa berupa soal, bisa berupa materi pembelajaran, kemudian bisa berupa rubrik penilaian dan segalanya yang bisa digunakan untuk pengambilan data itu. Data sudah terambil Bapak Ibu, dianalisis. Dianalisa. Ya, analisanya kalau PTK nggak jelimet Bapak Ibu tidak diperbolehkan menggunakan analisa berbasis SPSS dan lain sebagainya yang jelimet-jelimet di PTK. Analisanya cukup sederhana aja, perbandingan hasil sebelum dan sesudah, itu sudah cukup untuk PTK. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu buat laporan PTK-nya, kalau laporannya PTK-nya sudah oke, baru Bapak Ibu ringkas menjadi artikel atau bisa menjadi buku Bapak Ibu. Nah, dari situlah Bapak Ibu, sebetulnya Bapak Ibu kerja satu kali membuat PTK, maka Bapak Ibu akan bisa menghasilkan lebih dari satu produk. Yaitu yang pertama laporan PTK-nya, yang kedua adalah artikel, dan yang ketiga, maka nanti Bapak Ibu bisa memproduk buku berbasiskan dari laporan karya tulis PTK Bapak Ibu tadi. Itu saya pikir sesuatu yang akan bisa menjawab selama ini keluhan dari Bapak Ibu yang akan naik pangkat terkendala dengan adanya KTI. KTI-nya ditolak dan sebagainya. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa coba hal ini. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu contoh book chapter yang saya ambil dari bukunya dari UM tadi, bahwa ini judulnya adalah penggunaan Google Classroom sebagai media e-learning dalam meningkatkan keterampilan membaca. Nah, ini abstraknya Bapak Ibu, nanti saya share, bukunya saya share pada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa menjelaskan, bahwa di sini abstraknya itu adalah hal yang saya sampaikan tadi. Menjelaskan yang terkait dengan latar belakang, kemudian metode, kemudian hasil. Kemudian pendahuluan, nah ini pendahuluan Bapak Ibu. Untuk pendahuluan, saya sarankan Bapak Ibu tidak usah terlalu jauh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membahas tentang metode dan model pembelajaran, tidak usah mengkaitkan dengan peraturan pemerintah, kemudian undang-undang Sisdiknas dan lain sebagainya. Itu terlalu jauh Bapak Ibu, yang dekat-dekat aja. Jadi yang berkaitan dengan permasalahan Bapak Ibu yang hadapi di kelas. Ya. Kemudian metodenya, nah di sini bagaimana dia menjelaskan tentang metodenya. Dia menggunakan PTK, kemudian jumlah respondennya berapa, kemudian siklus yang dilakukan berapa kali, gitu. Bapak Ibu bisa menggunakan itu. Jadi nanti sebagai salah satu contoh nanti saya share pada Bapak Ibu untuk bisa melihat hasil. Nah, ini dijelaskan siklus 1, perencanaannya bagaimana, kemudian pelaksanaannya bagaimana, pertemuan 1 dan 2, seterusnya. Kemudian simpulan, nah ini simpulan ini adalah merupakan simpulan dari penelitian yang sudah dilakukan, Bapak Ibu. Nah, di sini ada statement of the statementnya bahwa hal ini terbukti
dari meningkatnya keterampilan membaca mahasiswa. Nah, dengan Google Classroom itu dia mengklaim bahwa itu terbukti bisa meningkatkan efektivitas dari pembelajaran. Nah, ini daftar rujukan. Ini daftar rujukan itu Bapak Ibu bisa mengikuti apa namanya gaya selingkung atau petunjuk dari jurnal di mana Bapak Ibu akan menuliskan atau mencantumkan jurnal itu tadi. Nah, Bapak Ibu, nah sumber referensinya dari mana, Mas Yasin? Wah, sekarang itu sudah era digital, Bapak Ibu tidak perlu bingung untuk mencari referensi. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah website gudang dari artikel-artikel yang bisa membantu Bapak Ibu dalam mencari pijakan yang dikaitkan dengan apa yang akan Bapak Ibu tulis. Jadi ada www.neliti.com, ini Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi ini website Indonesia yang sifatnya open, Bapak Ibu bisa mendownload artikel-artikel yang bisa sesuai dengan Bapak Ibu. Kemudian Google Scholar, nah ini, kemudian ResearchGate, kemudian Science Direct. Nah, kalau yang Google Scholar dan ResearchGate ini adalah kumpulan dari peneliti-peneliti yang hasil karyanya dimasukkan di sana. Ada yang sifatnya open, ada yang sifatnya harus minta dulu. Jadi minta agar bisa dikirimi artikel tersebut. Kemudian Science Direct, ini yang internasional, Bapak Ibu bisa memasukkan kata kunci, nanti Bapak Ibu akan bisa mendapatkan satu artikel yang Bapak Ibu kehendaki. Berbagai website jurnal, baik nasional maupun internasional, Bapak Ibu, itu sebagai satu sandaran sumber referensi terkait dengan penelitian yang Bapak Ibu akan lakukan. Nah, tadi saya sempat sedikit melihat di chat, kok KTI saya banyak yang ditolak ya. Nah, tentu ditolaknya itu Bapak Ibu pasti ada sebab Bapak Ibu. Misalnya contoh sederhananya di depan Bapak Ibu judulnya adalah SMPX. Nah, kemudian di dalam itu bukan SMPX yang muncul. Nah, SMPJ. Nah, ini sudah pasti ditolak Bapak Ibu, ya. Judul di depan SMPX, kemudian di dalam SMPJ. Nah, itu saya yakin 100% itu pasti ditolak, nol anunya. Nah, supaya tidak ditolak seperti itu bagaimana Bapak Ibu? Ya jangan copy paste yang berkaitan dengan judul. Jadi yang pertama mengacu pada apa yang sering disampaikan oleh mereka-mereka yang berkait dengan karya tulis itu adalah API gitu ya. API asli, A-nya asli, P-nya penting dan bermanfaat, kemudian ilmiah, kemudian konsisten. Asli ya original, karya tersendiri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngambil dari kutipan orang lain, ya dicantumkan dari siapa, tahun berapa, dan sebagainya. Yang kedua adalah penting, bahwa apa yang Ibu lakukan itu penting dan bermanfaat ya bagi guru atau bagi siapa saja yang membaca karya tulis itu. Kemudian ilmiah Bapak Ibu. Jadi di dalam konteks penulisan ini harus ilmiah, harus disusun secara ilmiah, sistematis, runtut, menggunakan bahasa populer sesuai dengan persyaratan penulisan karya ilmiah. Yang terakhir adalah konsisten. Apa itu konsisten? Memperlihatkan keajekan dan konsistensi pemikiran yang utuh. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah membahas tentang PBL, ya terus PBL yang diomongkan. Jangan PBL kemudian di tengahnya ada yang membahas tentang RME. Ya, itu nanti tidak bisa konsis Bapak Ibu. Jadi harus konsis. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, dan kita bisa diskusi, mungkin ada yang salah dari saya, silakan Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.